Mmm, Terima kasih kepada Pak Rudi Silalahi selaku dosen perencanaan dan manajemen organisasi. Di sini saya Jandra Maulana dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan akan mempresentasikan mengenai Foundation of Planning. Di mana sebelum itu kita akan mengenal perusahaan terlebih dahulu. Sebelumnya saya bekerja di PT Gajah Tunggal yang dimana berdiri pada tahun 1951 yang berawal dari memproduksi ban dan mendistribusikan ban luar ban sepeda. Terus kemudian pada 1971 memproduksi ban motor, terus kemudian 1981 memproduksi ban bias penumpang dan komersil, terus pada tahun 1993 memproduksi ban radial mobil penumpang dan truk ringan. Kemudian terakhir ada pada 2010 memproduksi ban TBR. Sebagai contoh ada 5 produk yang kita buat yang dimana ada ban GT radial, terus ada GITI, ada Gajah Tunggal sendiri, mereknya ada YRC dan Geneos. Terus relevansinya itu dalam perkembangan perusahaan diperlukan berbagai tujuan, perencanaan, dan strategi yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas kerja para karyawan. Di mana tipe of plans-nya itu di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada breadth, yang dimana ada strategic dan operasional, terus juga ada time frame, ada long term dan short term, terus specificity, dimana ada directional dan spesifik, terus ada frequency of use, single use, dan standing. Dimana breadth sendiri itu adalah strategi, uh, dimana breadth itu ada 2, yaitu strategi dan operasional, yang dimana strategi mengacu pada visi misi perusahaan yang menjadi fokus ke depan dalam pengembangan perusahaan. Dimana dalam visi misi itu ditujukan untuk pembangunan atau tujuan dari perusahaan tersebut dibangun. Terus kemudian operasional itu mengacu dalam pembuatan schedule produksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang, yang dimana operasional ini di PT Gajah Tunggal itu diatur oleh Departemen PPC. Terus ada time frame yang dimana dibagi berdua, yaitu ada long term dan short term, yang dimana long term tersebut mencakup periode waktu lebih dari 3 tahun. Dimana contohnya itu PT Gajah Tunggal membuat kerjasama kepada PT Astra untuk menjadi distribusi ban untuk produk PT Astra. Terus yang kedua ada short term yang mencakup periode waktu 1 tahun atau kurang dan biasanya bersifat lebih spesifik dan detail. Yang dimana contohnya itu kalau dalam PT Gajah Tunggal, Departemen QA mendapatkan sebuah defect contohnya. Terus bagaimana caranya semua orang, semua departemen tersebut merumuskan defect tersebut dan menyelesaikan defect tersebut agar tidak muncul kembali. Terus yang berikutnya ada specificity, yang dimana ada spesifik dan direksional. Yang dimana spesifik itu rencana yang sangat detail, terukur, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Di sini contohnya itu adalah PT Gajah Tunggal tuh sekarang sedang melakukan pembangunan penyimpanan terbaru atau gudang terbaru, yang dimana itu sudah dirumuskan dan sudah direncanakan jauh sebelum
tahun ini, bahkan bisa 5 tahun yang lalu, sehingga, rencana yang sudah disusun lama itu bisa detail secara terukur dan memiliki batasan waktu juga. Dan sekarang sudah hampir selesai. Terus, direksional itu rencana yang lebih fleksibel dan memberikan garis besar umum tentang arah yang ingin dicapai oleh organisasi. Di mana contohnya, eee, menaikkan atau menurunkan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pengiriman. Terus berikutnya ada frequency of use, yang di mana ada single use plan dan yang kedua ada standing plans. Yang di mana single use plan itu, rencana ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan unik dalam situasi tertentu dan biasanya digunakan hanya satu kali. Terus, kalau standing plan, rencana ini digunakan secara berulang dal dan menjadi panduan dalam aktivitas yang dilakukan terus-menerus di dalam organisasi. Menurut saya, rencana single and standing itu mungkin saling berkaitan, yang di mana dalam PT Gajah Tunggal, khususnya di plan PCR atau passenger car radial, itu ada yang namanya sistem barcode, yang di mana pada zaman dahulu mungkin dia hanya menjadi satu kali, rencana, yaitu pembuatan barcode pada ban. Namun kemudian setelah berkembangnya waktu, teknologi, dan segala macam, barcode tersebut menjadi suatu hal yang baik untuk ban tersebut, yang di mana bisa menaikkan kita bisa tahu, oh ini pembuatnya siapa, orangnya siapa, operatornya, siapa karyawannya, terus kapan dibuatnya, menjadi suatu identitas pada satu produk, yaitu satu ban tersebut. Yang di mana, rencana yang tadinya hanya sekali pakai, terus berlanjut. Makanya kenapa, menurut saya single use plan dan standing plan itu adalah, saling berkaitan. Terus yang berikutnya ada penetapan tujuan, yang di mana tradisional goal setting, yaitu, dengan cara manajemen melakukan riset pasar yang bertujuan untuk menentukan jumlah produksi dan bahan baku yang diperlukan untuk, eee, memenuhi kuantitas dari hasil riset pasar tersebut. Terus kemudian ada yang kedua adalah mean and change, yang di mana perusahaan melakukan pengiriman berdasarkan permintaan dari hasil riset pasar tersebut, yang di mana misalnya pasar yang meminta sebagian besar, A dengan kuantiti A, kita harus memenuhi sebesar kuantiti A dan begitu seterusnya. Terus, contoh selanjutnya, ada MBO, yaitu manajemen by objective, yang di mana menetapkan individu dengan tugas yang diberikan berdasarkan dengan target KPI individu. Terus, berikutnya ada perencanaan di lingkungan yang dinamis, yang di mana, dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengambil rencana yang spesifik tetapi fleksibel. Sebagai contoh, melakukan penyesuaian terhadap schedule produksi dengan pembuatan produk baru NPD supaya tidak terjadi bentrok pada schedule tersebut, yang di mana produksi yang dibuat oleh PPC sudah hasil dari riset pasar sebelumnya, kemudian kita melakukan inovasi terbaru dengan memunculkan produk baru NPD, namun biar itu sinkron dan tidak terjadi bentrok, maka NPD dan, schedule harus disilangkan, maka ada yang dikurangi atau ada yang ditambah. Terus yang berikutnya ada manajer perlu mengakui bahwa perencanaan adalah proses berkelanjutan, yang di mana melakukan MRM setiap bulan untuk mengetahui perkembangan bulan selanjutnya. Maksudnya apa? Eee, kita melakukan meeting, resume hasil dari
target yang kita lakukan pada bulan kemarin untuk menentukan, oh apakah bulan berikutnya kita akan memenuhi target, sehingga dalam KPI selama 1 tahun nilai kita dicukupkan, memenuhi standar, gitu. Terus, untuk kesimpulannya, dalam mengembangkan suatu perusahaan diperlukan perencanaan harus dilihat sebagai proses yang dinamis dan berkesinambungan yang melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas kerja para karyawan. Cukup sekian dan terima kasih.